pagi. Pagi. Kurang kompak. Ulang ya. Jadi ketika salam selamat pagi atau semangat pagi, teman-teman jawab pagi. Luar biasa. Luar biasa. Apa lagi? Pagi luar biasa. Oke, pagi luar biasa. Oke, kita ulang. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bapak Ibu semua? Baik. Sehat ya semuanya ya? Nggak ada yang sakit? Gak ada. Oke, sehat semua. Semoga bukan hanya sehat jasmani aja ya, rohaninya juga sehat, dompetnya juga Sehat. Nah, oke. Baik, hari ini kita berkumpul di sini untuk sharing, diskusi, latihan ya, atau training terkait salah satu materi atau salah satu pengetahuan yang penting teman-teman ketahui di perusahaan ini. Ya, apa itu? Nanti kita lihat ya materinya. Nah, sebelum mulai perkenalkan dulu ya. Nama lengkap saya Iyum Mustafa. Jadi kalau teman-teman ingin tahu nama terpanjang itu siapa? Nama saya Iyum. Ya, 3 kata huruf ini tapi paling panjang. Ya. 11 meter ya. Oke. Tentang saya adalah seorang trainer di Alfamart di PT Sumber Alfariat Jaya. Alfamart itu nama tokonya, nama perusahaannya PT Sumber Alfariat Jaya Tbk. Terus tepatnya di cabang Karawang. Ya, saat ini saya bertugas sebagai trainer. Pendidikannya terakhir ya di S1 Sosiologi angkatan 2007. Pengalaman kerja sebelum di Alfamart saya pernah di media ya, di jurnalis di Karawang juga. Oke, ada pertanyaan nggak untuk perkenalan? Cukup ya? Cukup ya. Terus, nah ini sebelum mulai penting sekali teman-teman memperhatikan ya terhadap keselamatan kerja. Ya, yang pertama keamanan dan keselamatan kerja, perhatikan kebersihan dan kerapihan tempat kerja itu senantiasa atau selalu teman-teman perhatikan ya. Terus kebersihan pada lantai, jalur rakabel ya, kan di ruangan ada atau di tempat kerja ada jalur kabel ya, instalasi dan sebagainya, itu teman-teman perhatikan jangan sampai ada yang rusak. Terus sarana proteksi kebakaran mudah dilihat ya, kita nggak akan tahu ya bencana atau terjadi kebakaran dan sebagainya, jadi teman-teman harus tetap proteksi. Sarana proteksi kebakaran mudah dilihat dan tidak terhalang ya, pastikan ada APAR ya, tidak expired APAR-nya, dan tentunya bisa menggunakannya. Jadi bukan hanya tahu APAR tapi tidak bisa menggunakannya, harusnya dicabut ya, misalkan teman-teman malah dilempar dan sebagainya ya. Terus perhatikan terhadap ruangan, barang tidak terpakai ya dibuang ya, jangan sampai tetap dikoleksi ya kalau tidak terpakai. Nah, rulesnya atau kontrak belajarnya, tata tertibnya selama mengikuti diskusi atau training ini, pastikan dilarang merokok. Kita kan ruangan AC ya, nggak boleh teman-teman merokok, apalagi cewek ya. Terus dilarang berbicara saat kita diskusi atau training. Dimohon tidak meninggalkan ruangan selama training kecuali teman-teman misalkan mau ke kamar mandi ya. Terus kalau ada pertanyaan silahkan angkat tangannya. Oke? Jelas untuk rulesnya, untuk aturan mainnya? Jelas ya? Nah, kita mulai dengan tema pokok hari ini. Diskusi pokok, diskusi penting hari ini tentang apa? Ya, saya mulai dengan gambar ini. Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ketika melihat gambar seperti ini, ingatnya apa? Atau ini tuh apa? Transaksi. Oke, transaksi apa? Transaksi Toko. Oke. Lebih tepatnya, ini namanya apa? Remit. Ya, remit. Bukan remi ya. Bukan kartu remi, tapi remit. Remit itu apa? Nama
jenis transaksi yang ada di toko, yang ada di perusahaan kita. Transaksi apa? Transaksi pengiriman dan penerimaan uang, pengiriman dan pengambilan uang. Jadi perlu Bapak Ibu semua ketahui bahwa di Alfamart sekarang sudah bisa melakukan pengiriman, transfer, bukan hanya di bank ya, di retail, di toko pun bisa. Nah, siapa yang prosesnya itu? Ya Bapak Ibu semua nanti, ya teman-teman personil itu yang melakukan itu. Jadi bukan hanya sebagai kasir berarti ya, nanti sebagai teller juga, teller bank, ya mirip dengan teller bank, yaitu namanya remit, nama jasa atau vendor transaksinya. Oke, nah yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait cara memantau ketersediaan pedoman pemrosesan transaksi transfer dana dan transfer debit. Jadi kita bahas tentang apa itu transfer transaksi dana atau pengiriman uang atau debit. Ya, terus pedomannya apa saja? Hal-hal yang bisa dilakukan di pengiriman dan penerimaan uang itu apa saja? Itu yang akan kita bahas. Ya. Oke, kita mulai dengan tujuannya. Nah, tujuannya jadi bukan hanya teman-teman ikut ya, mendengarkan ya, pulangnya nggak dapat apa-apa. Pastikan Bapak Ibu semua nanti mendapatkan ini. Jadi tujuannya bisa nantinya memantau ketersediaan pedoman pemrosesan transaksi transfer dana dan transaksi transfer debit serta penatausahaan penggunaan cek atau giro dalam keadaan tidak normal atau keadaan darurat dengan teknik evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ini tujuan umumnya ya. Nanti lebih spesifiknya kita membahas terkait dengan pedoman dan apa itu transfer dana atau pengiriman uang. Ya. Nah, manfaatnya mampu menjelaskan juga cara memantau ketersediaan pedoman. Bedanya apa manfaat kalau dengan tujuan? Kalau tujuan, ya teman-teman, tujuan itu ketika proses training teman-teman bisa memahami atau menjelaskan materi. Nah, kalau manfaat setelah mengikuti training teman-teman mampu bisa, jadi bukan hanya tahu, bukan hanya menjelaskan, tapi nanti setelah selesai training pelatihan teman-teman bisa melakukan itu, bisa menjelaskan tentang transfer dana, bisa menerima transaksi transfer dana dan sebagainya. Oke, nah kita mulai dengan materinya transfer dana, ya. Oke, bisa dibantu dibaca sama Pak Sihab, bisa Pak? Bisa. Silakan. Transfer dana, rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengiriman asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebut perintah transfer. Transfer dana sampai diterimanya dana oleh penerima. Oke, terima kasih Pak Sihab. Jadi kenapa saya minta bantu ya supaya bukan karena saya capek ngomong ya, tapi kalau kita hanya mendengarkan ya itu hanya misalkan 20% yang kita dapat. Tapi kalau kita baca ya, terus kita dengarkan ya, itu materi yang lebih kita pahami itu lebih banyak lagi ya. Jadi sambil membaca itu kita sambil memahami. Nah, apa itu transfer dana? Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan. Jadi memindahkan apa? Uangnya, dananya ya kepada siapa? Kepada penerima. Ya, atau disebutnya dengan perintah transfer dana. Dari kapan? Ya, dari mulai dikirimnya uang sampai diterima. Ya, dengan orang yang sama atau yang berbeda? Tentunya dengan orang yang berbeda. Ngapain orang yang sama transfer nanti ngambil lagi dia kan? Tapi dengan orang yang berbeda. Itu transfer dana. Ya. Nah, di mana dilakukannya? Ya, karena konteks kita di pekerjaan di toko, yaitu dilakukan di toko, ya di Alfamart. Ya, transfer dana itu kan banyak sekali ya, di handphone, di ATM dan sebagainya. Nah, di toko itu termasuk dalam ketentuan transfer. Nah, untuk pedomannya sendiri apa? Pedoman transaksinya, ya ini di sini ada 3 yang saya lebih penekanannya ya. Yang pertama
bahwa transaksi pengiriman uang tunai cash to cash hanya berlaku untuk pengiriman uang ke wilayah dalam negeri. Jadi kita ada sistem cash to cash, tapi dilakukannya hanya di sini, ya, di Indonesia ya. Jadi konsumen ngirim uang cash kan, dan nanti ngambilnya juga cash. Jadi bukan kirim nanti ditransfer ke rekening penerima, enggak, itu mah mending di ATM aja. Tapi yang ngirim datang ke Alfamart kasih cash, yang ngambil juga ambil cash ke Alfamart. Yang kedua, transaksi pengiriman uang tunai ke rekening bank cash to account dan pengiriman uang yang dilakukan dari rekanan saat untuk diambil di toko Alfamart. Account to cash hanya berlaku untuk bank rekanan sudah bekerja sama dengan SAT. Jadi ada selain cash to cash, ada yang cash to account. Ya, apa cash to account itu? Jadi transfer nih ke rekening bank, nanti diambilnya cash. Di mana diambilnya? Di Alfamart. Tetapi itu khusus bank yang sudah kerjasama. Apakah sudah ada? Belum ada untuk bank yang sudah kerjasama. Misalkan Pak Sihab, BCA, si penerima itu nggak punya nomor rekeningnya karena di kampung. Tapi dia nggak malas datang ke toko, transfer aja ke Alfamart. Nanti yang ngambil tetap cash ke toko, itu bisa. Ya, khusus bank yang kerjasama. Terus transaksi penerima uang berlaku untuk pengiriman uang dari dalam maupun luar negeri dari rekanan yang sudah bekerja sama dengan SAT. Ya, nah ini juga bisa ya nanti nextnya bisa kita transfer ke negara tetangga dan sebagainya, ya, ke saudara dan sebagainya. Nanti ini bisa dilakukan. Untuk sekarang belum. Nah ini pedoman yang bisa dilakukan di perusahaan ini, di toko. Nah, untuk pedoman pemrosesannya yang teman-teman perlu perhatikan ada dua hal. Satu, ada istilahnya BCB, yang kedua ada istilah DRP. Ya, apa BCB? Kepanjangannya Continuity Plan. Ya, DRP Disaster Recovery Plan. Nah, ini menghindari ya terjadinya masalah cash ketika terjadinya transfer dana. Ya. Yang pertama, BCP ya adalah strategi atau proses penyusunan sistem preventif dan kuratif dalam rangka mengurangi atau mencegah dampak terjadinya krisis terhadap aktivitas bisnis yang normal. Nah, ini gambaran umumnya ya. Jadi ini adalah langkah preventif ya, pencegahan ya. Kalau misalkan saat transaksi uang itu ada masalah, ya misalkan ada uang yang tidak tahu nih, uang money laundry dan sebagainya ya, sekarang lagi banyak ya, tiba-tiba dimasukin ke Alfamart, dikirim lewat Alfamart dan sebagainya, itu Alfamart bisa kena loh, bisa jadi masalah. Ya, jadi harus ada upaya preventifnya dengan apa? Misalkan teman-teman memastikan bahwa si nasabah ini dia KTP-nya lengkap, identitasnya benar dan sebagainya. Jangan sampai ada konsumen atau nasabah teman-teman transaksikan tapi dia nggak bawa identitas. Nah, itu nggak bisa, harus bawa identitas. Kenapa? Untuk memastikan bahwa konsumen ini tidak terlibat dengan masalah-masalah ya, baik itu terorisme. Kok bisa terorisme? Ya bisa jadi pendanaan ya. Kalau lewat rekening biasa ketahuan nih pendanaan untuk terorisme lewat apa aja ya. Nah, harus ada identitas lengkap. Nanti ada alat deteksinya. Teman-teman masukkan nomor KTP-nya, itu nanti historinya bisa jadi ada di situ. Oh ini pernah masalah ini dan sebagainya. Ya. Nah, untuk DRP mengenai pemulihan cepat dari keadaan emergensi atau bencana. Jadi bukan hanya masalah kriminal, juga bisa jadi ada masalah bencana ya, kayak gempa bumi dan sebagainya. Ya, ini bisa mengganggu terhadap kelancaran proses transfer atau pengiriman uang. Nah, ini juga harus ada langkah-langkahnya. Nah, keadaan tidak normal dan darurat. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan juga ketika terjadi keadaan tidak normal dan darurat itu harus ngapain sih? Harus melakukan apa? Nah, teman-teman mulai dengan apa itu keadaan tidak normal? Ya, bahwa keadaan tidak normal adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada
perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung. Nah ini lebih ke internal ya, di luar lingkup perusahaannya ya, perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, jaringan komunikasi, aplikasinya itu udah memenuhi atau belum ya, udah oke atau belum ya. Kalau misalkan ada salah satu sarana yang tidak berjalan, nah itu akan mempengaruhi ke yang lain. Misal contoh, pomnya nggak ada, bisa nggak kalau ada konsumen mau transfer uang tapi pomnya habis di toko? Nggak boleh ya, itu bisa disebut dengan keadaan tidak normal. Kenapa? Karena wajib saat pengiriman uang si konsumen itu harus mengisi identitasnya lewat form dan sebagainya. Atau misalkan aplikasinya rusak ya, aplikasinya itu ada di tablet atau di tablet. Jadi konsumen baru wajib teman-teman daftarkan lewat aplikasi, KTP-nya dipoto, nomornya di aplikasinya rusak, aplikasinya nggak korup dan sebagainya. Bisa nggak dilanjutkan transaksinya? Bisa, harus dibenerin dulu. Itu yang disebut keadaan tidak normal. Jadi pastikan semua sarana perangkatnya itu sudah lengkap, sudah aman. Nah, untuk keadaan darurat, nah ini keadaan darurat ada faktor eksternal, ya, ada faktor eksternal. Apa? Keadaan yang terjadi di luar kekuasaan penyelenggara, di luar kendali internal, kendali teman-teman, kendali bapak ibu semua, ya, kendali dari semua karyawan, ya. Pengaruh dari eksternal itu disebut dengan darurat. Apa aja pengaruh dari eksternal itu di luar kendali internal itu, yaitu adanya kebakaran, kerusuhan massa, perang dan sebagainya, itu dianggap darurat, nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena dalam kondisi keadaan darurat. Jadi kalau dalam keadaan darurat nggak bisa kita menerima transaksi, ya. Misalkan yang nerimanya di mana? Di Rusia lagi perang, ya. Oh ya udah sini saya kirimin, bisa nggak? Enggak, di sana nggak dalam keadaan darurat. Bisa jadi nanti di sana nggak akan selesai, ya. Transaksi transfer penerimanya itu nggak akan selesai di sana. Kenapa? Karena dalam kondisi darurat. Oke, teman-teman, bapak ibu semua bisa dipahami sampai sini? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita sampai ke kesimpulan ya dari materi yang kita bahas tadi, bahwa ketersediaan pedoman pemrosesan transaksi transfer dana, transfer debit, serta penatausahaan ya penggunaan cek atau miliar giro dalam keadaan tidak normal, keadaan darurat sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, itu kesimpulannya. Nah, kita ada tugas untuk bapak ibu semua. Ya, ini satu doang tugasnya. Ya, jadi kita melihat bapak ibu semua, kita ukur dari materi yang sudah dibahas tadi. Ya, bisa nggak menjelaskan kembali terkait ketersediaan pedoman pemrosesan transaksi transfer dana dan transfer debit? Apa pengertian transfer dana? Apa pedoman transfer dana? Silakan dimulai dari Pak Sihab. Atau ketersediaan pedoman pemrosesan transaksi transfer dana dan transaksi transfer debit serta penatausahaan menggunakan cek atau biliet giro dalam keadaan tidak normal atau keadaan darurat dengan teknik evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, lanjut Pak Iwan. Pengertian atau pedoman transfer dana, boleh pengertian silakan. Bisa dibaca atau bisa diterangkan kembali? Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dan pengiriman asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebut pemerintah transfer dana sampai diterimanya dana oleh penerima. Oke, Pak Handira silakan dijelaskan terkait pengertian atau pedoman transfer dana. Rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebut perintah transfer dana
kasih. Lanjut, Bu Tiara, Putri. Ya, silakan. Pedoman pemrosesan ya? Boleh. Pedoman pemrosesan dibagi menjadi dua, yaitu Continuity Clean Plan atau BCP, yaitu strategi atau proses penyusunan sistem preventif dan kuratif dalam rangka mengurangi atau mencegah dampak terjadinya krisis terhadap aktivitas bisnis yang normal. Yang kedua ada Oke, satu aja cukup ya. Terima kasih. Lanjut. Pengertian transfer dana. Transaksi transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Menjelaskan kembali terkait apa itu transfer dana dan pedoman transfer dana. Oke, bukan hanya ini ya, tugas ini kita ada evaluasi ya, ini yang Bapak Ibu semua harus isi ya. Tapi sebelum ke evaluasi saya ajak dulu hiburan dulu sebentar ya, biar nggak mumet saat mengerjakan evaluasinya ya. Oke, gampang saja ya, saya akan bermain angka saja. Suka angka nggak? Suka, jujur aja, pasti nggak suka. Tapi kalau nanti di pekerjaan pasti kaitannya dengan angka ya, hitung dan sebagainya. Kalau uang suka, kalau angkanya enggak. Oke, ketika saya bilang angka 1, ya teman-teman kasih tepukan 1 kali. 1. Oke. Ketika saya bilang angka 2, teman-teman kasih tepukan 2 kali. 2. Oke, ketika saya bilang angka 3, ya kasih tepukan 3 kali. 3. Oke, 3. Oke, nah saya akan sambungkan dengan gerakan. Ya. Gerakan ya. Jadi ketika saya angkat tangan ke atas, kasih tepukan 1 kali. Oke, ulang ya, Bapak. Oke, saya ulang. Oke, saya ulang. Ketika saya turunkan, teman-teman kasih tepukan juga 1 kali. Oke. Kalau begini, gimana nih 1 kali ya? Kalau begini berarti terus. Oke, coba. Belum ya? Harus selesai. Oke, siap. Oke. Salah kamu. Oh, enggak. Oke. Langsung aja kita ke tugas ya. Kita lihat tugasnya. Ya, evaluasinya. Oke. Kita bahas aja langsung ya. Kita jawab. Nomor 1. Ya. Oke. Keadaan tidak normal adalah keadaan yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional dalam pemrosesan transaksi transfer dana atau transfer debit serta penata usaha penggunaan cek atau biliet giro. Berikut contoh keadaan tidak normal. A. Adanya gangguan dan kerusakan pada perangkat. B. Nasabah tidak membawa identitas. C. Tidak ada formulir pengiriman. D. Tidak ada transaksi pengiriman. Yang B. Yang A, yang B. Oke, jawabannya yang A. Oke, nomor 2. Gangguan dan kerusakan sarana pendukung dalam pemrosesan transaksi transfer dana atau biliet giro bisa terjadi pada A. Perangkat keras dan lunak. B. Aplikasi. C. Jaringan komunikasi. D. Semua jawaban benar. D. Semua jawaban benar. Nomor 3. Berikut yang menjadi penyebab terjadinya kondisi darurat dalam pemrosesan transaksi transfer dana dan transaksi transfer debit serta penatausan menggunakan cek atau biliet giro kecuali Kebakaran, mati lampu. Oke, jawabannya D. Mati lampu. Oke, jadi silakan Bapak Ibu yang tadi jawabannya sudah betul di checklist ya, yang salah dikali aja. Oke. Oke, ada tugas tambahan untuk Bapak Ibu ya. Jadi
setelah training selesai hari ini masih ada tugas yang nanti kita akan bahas kembali di sesi selanjutnya. Apa? Yaitu membuat rangkuman dari berbagai sumber mengenai pedoman pemrosesan transaksi transfer dana dan debit serta penatausahaan penggunaan cek atau diet giro dalam keadaan tidak normal atau keadaan darurat dievaluasi secara berkala. Ya, nah tugasnya nanti dikumpulkan lewat email ke itu yang ada di situ ya. Silakan teman-teman capture, Bapak Ibu semua capture dan dikumpulkan paling lambat tanggal 30 Maret. Jadi masih ada waktu panjang ya, 1 minggu lagi teman-teman nyari referensi terkait tugas ini. Ya, silakan. Email. Ya. Oke, dalam bentuk betul, bagus pertanyaan. Itu tugasnya dalam bentuk rangkuman aja diketik ya. Diketik ya, nanti pakai Word rangkuman, poin-poin kan kalau rangkuman ya tentang ini yang Bapak Ibu ketahui apa saja itu baru kirimkan. Ya, nanti itu yang akan kita bahas di sesi berikutnya. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Paham ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita tutup aja training atau diskusi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah join. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya, ya. Kalau banyak kesalahannya, tetap semangat, ya. Mencari ilmu, ya, bekerja dan mencari ilmu. Sampai ketemu lagi di training selanjutnya atau di sesi selanjutnya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.